selanjutnya, humanis mana suaranya? Mari kita simak bersama cerita perubahan dari Anis Bubble, Blissful Nim, dan Olpa MB. Tepuk tangan yang meriah untuk Anis Bubble, Olpa MB, dan Blissful Nim. Boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman semua. Itu tolong di audiensnya dihilangin dong. Bisa close up yang di broadcastnya. Halo? Tes, 1, 2, Halo. 3. Tes. Selamat malam makin perubahan. Sebelumnya kita berterima kasih buat tim Ubah Bareng udah ngundang kita sebagai salah satu pengisi acara ya di acara malam ini. Sebenarnya agak gugup karena kita kebetulan adalah orang-orang yang kerja di behind the scenes. Perkenalkan, aku dari perwakilan Olpaimi, biasa dipanggil Van. Kemudian di samping kanan kiri aku ada teman-teman dari Anis, Bubble, dan Blissful Nim. Halo semua. Menyala abangku. Halo. Halo. Iya, jadi saya dari Anis Bubble atau Bubur atau Abel ya. Iya. Halo anak Abah. Aku Nafa dari Blissful Nim anak Abah. Lihat juga merchandise kita dipakai, terima kasih banyak. Oke, jadi kita nanti akan nyampain perkenalan dan proyek kita masing-masing di sini gantian. Dimulai dari Olpaimi dulu kali ya. Siapa yang di sini udah kenal Olpaimi? Agak sepi tapi nggak apa-apa. Jadi Olpaimi ini adalah sebuah gerakan independen yang digaungi oleh beberapa teman-teman yang kebetulan interestnya itu sama-sama di satu titik, yaitu K-pop kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi gerakan awal ini spontan. Spontan dari spontan, maaf. Kenapa gerakan ini spontan? Berawal di 4 Januari, pas Abah waktu itu tiba-tiba live TikTok. Udah kayak idol Korea nih abis manggung ada live broadcast buat post ini tuh, post konser gitu. Jadi kita dari teman-teman K-pop tuh ada inside jokes. Waduh kayak idol gitu. Jadi kebetulan karena jadi salah satu bercandaan kita, bercandaan in a good way, kita punya gerakan inisiasi. Gimana nih kalau misalnya kita kirim Pak Anies food truck biar kayak idol beneran gitu. Terus dari bercandaan itu tiba-tiba jadi gede. Tiba-tiba banyak yang antusias, tiba-tiba banyak yang support. Wah, makasih banyak ya teman-teman semua. Jadi dari salah satu kegiatan itulah makanya Olpaimi terbentuk. Proyek yang saset-saset Roro Jonggrang dengan beberapa tim inti yang kita nggak sampai 20-an, cuman dikit dan banyak yang remote juga. Sedikit yang berdomisili di Jakarta. Makanya untuk mengurus dan memanage proyek ini sebenarnya susah senang, gampang-gampang sulit. Tapi berkat dukungan teman-teman semua, nanti Olpaimi Project akan ada bikin Humanis Festival di JIS tanggal 10 Februari. Jadi nanti teman-teman yang mau mampir tanggal 10 ke JIS, boleh mampir ya ke Humanis Festival di booth-nya Olpaimi. Dari aku mungkin sekian aja. Aku ada yel dari Olpaimi. Jadi nanti pas aku bilang pahit manis always with Anis, for everyone. Boleh nggak? Oke, aku mulai ya. Pahit manis always with Anis. For everyone.
Terima kasih. Aku lanjutkan ke teman selanjutnya. Halo, halo, ya. Ya, sebelumnya saya jujur aja bingung ya pas lagi di chat ubah bareng kayak kalian mau datang setim atau gimana lah. Anis Bubble tuh cuma sendiri gitu kan. Ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin teman-teman bisa lihat kayak, oh Anis Bubble nih kayak ini beneran ngefans atau gimana sih gitu kan. Nah ini tuh akun parodi gitu. Ini Bubble yang biasanya tuh ya wadah idol yang biasanya interaksi sama fans gitu kan. Nah, ya udah aku cuma menerapkan sistem fan account di akun itu dan ternyata itu juga orang-orang tuh menerima masyarakat Gen Z dan ternyata itu jadi membuat demokrasi kita beda gitu, lebih seru kan. Jujur aja awalnya ini aku cuma iseng ya, kayak aku emang sering bikin kegaduhan gitu kadang di Twitter ya kayak maksudnya bikin fan account yang apa? Kayak fandom gitu loh kayak apa nge-hype idol. Nah, ini bedanya ya cuma gantinya ya capres gitu kan. Nah, gitu. Iya, terus seiring berjalannya waktu, ya ternyata pas saya lihat beliau tuh rekam jejaknya kayak apa, terus ternyata beliau ini portofolionya wah gila gitu kan. Kalau katanya Pak Anies, ya jangan bandingkan dengan kesempurnaan gitu kan, bandingkan dengan lawannya. Di mana ya kalian pilih sendirilah, kira-kira yang paling bagus siapa sih? Jadi selain itu juga, oh nggak ada Have a Nice Day-nya ya. Saya udah bikin nih gift Have a Nice Day, insya Allah nanti ada lah. Jadi besok itu kita mau dari Anis Bubble sendiri mau bikin Have a Nice Day 2.0. Ya, jam 11 ya, jam 11 pagi. Kalau developernya nggak pada pingsan ya. By the way, aku juga mau cerita nih, gimana sih Anis Bubble ini merubah duniaku 90 derajat. Dimana bukan cuma online, offline pun ya. Orang tua aku kan dukung Amin ya. Di grup itu isinya Anis. Ya Allah kata gue mah. Bahkan ya aku nih kalau misalnya lagi jalan sama temen, aku udah nggak was-was nih. Waduh di telepon gak ya, karena saya nggak bilang gitu ya. Terus habis itu pas di telepon dikira ditanyanya lagi di mana gitu kan, enggak ini. Anis live. Ya Allah kata. Apa banget. Bukan kamu lagi di mana, ini ngapain? Ini enggak. Ini tuh nyariin gimana followersnya. Ini gimana? Ya Allah. Enggak online offline Anis Bubble mulu dia. Ya Allah capek. Ya udah itu aja. Makasih. Halo anak-anak Abah. Boleh angkat dulu dong merchandise dari Blissful Nim. Makasih semuanya. Jadi halo, aku Nafa, perwakilan dari Blissful Nim anak Abah. Kami rata-rata merupakan pemilih pemula, jadi masih buta banget soal politik. Kita dipersatukan tuh sama kayak timnya kakak-kakak tadi, dari minat yang sama itu K-pop. Gitu. Dari sosial media kami juga mulai mengenali sosok personality beliau sebagai seorang pemimpin dan ayah yang patut diidolakan. Langkah pertama yang kita ambil adalah merealisasikan keseruan dari sosial media, entah itu dari fandom K-pop yang bikin mock-up merchandise, akhirnya kita coba cetak dan kita bagikan freebies di acara Resolusi Indonesia. Jadi coba kakak-kakak yang dapat waktu itu di Resolusi Indonesia ada enggak? Di sana ya? Semoga masih disimpan ya Kak, besok di JIS kita ketemu lagi. Terus kita putuskan untuk yuk memperluas gerakan ini agar makin banyak saudara kita seperabahan. Alhamdulillah sekarang saudara seperabahan gak cuma dari K-pop aja, tapi dari non K-pop gitu. Nah terus semoga aja makin banyak yang mau join kartu keluarga Abah yang tidak resmi ini. Sekarang kita juga mulai kolaborasi dengan Ubah Bareng untuk memperluas suara untuk Abah di lingkup anak muda.
Ridika Givari, nanti malam proyeknya naik ya. Jadi gerakan berani ini, aksi nyata dukung Abah ini akan makin terus membesar. Insya Allah kami anak Abah yang tidak tertulis di kartu keluarga resminya Abah, kita akan kawal Abah sampai ke istana. Di rumah ada ayah, di istana ada. Di sini bukan hanya kami saja, namun ada suara perubahan yang lain. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Blissful Team, Opa Ebi dan Anis Bubble. Selanjutnya, mari kita simak cerita perubahan dari teman-teman influencer. Beri tepuk tangan untuk Clara Sinta, Hasan Junior, Ustadz Agam, dan Manai Evos. Cek. Wih, luar biasa. Saya pertama mau nanya dulu nih, yang mana fansnya Clara Sinta, angkat tangan. Wih. Yang kedua, mana fansnya Ustadz kita, Ustadz Agam. Yang mana yang suka main game dan ini juara dunia kita, Evos Manai. Kalau tanya saya, yang tahu saya jangan teriak. Ah, kan nggak tahu semua kan berarti ya? Iya. Luar biasa. Saya kayaknya di sini, kameranya di situ deh, ya. Ya, jadi ini kita ganti-gantian ya karena waktunya pendek sekali. Jadi ini saya lihat nih teman-teman semua, ini datang sendiri apa bareng-bareng? Pasangannya mana? Nggak ada pasangannya. Berarti jomblo dong. Ya Allah, emang anak muda jomblo semua ya. Jadi saya punya pantun nih buat anak muda ya. Kalau anak muda ya saya sudah siapin pantun. Jadi kalau nanti saya pantun jawab cakep ya teman-teman semua ya. Siap? Ya belum mulai. Ya, jadi anak muda harus merdeka. Jangan gabut dan jangan loyo. Hei kamu yang hatinya terluka. Sampai kapan mau jadi jomblo? Ini jomblo semua, rame sekali anak-anak muda yang luar biasa ya karena jomblo jadi bisa kesini sebenarnya. Ya jadi teman-teman semua ini saya lihat rame sekali. Ini dapat nasi kota atau tidak enggak sih? Serius dapat uang enggak? 100.000? 50.000? Yang bener aja rugi dong. Terus buat apa ke sini? Untuk apa? Untuk perubahan, kita semua hadir di sini karena perubahan. Ya. Jadi teman-teman semua terima kasih sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, walaupun kita hadir di sini nggak dibayar, teman-teman artis di sini nggak dibayar, tapi sampaikan kepada mereka, kita tidak dibayar bukan karena kita tidak berharga, tapi kita tidak dibayar karena kita tidak ternilai. Betul? Menyala abangku ya. Ilmu padi bosku. Iya. Ini kayaknya karena anak muda saya harus bakar dulu semangatnya ini ya. Ya, semangat ya. Jadi kayaknya di sini waktunya sudah habis ternyata. Jadi mungkin saya jelasin sedikit ya teman-teman semua. Mungkin di sini teman-teman influencer ada yang di bidang inspirasi anak muda, di bidang mental dan spiritual, Ustadz Agam dan Evos Manai dan Clara Sinta beda-beda segmennya. Jadi teman-teman semua saya minta tolong catat mereka semua, tolong catat ya. Mereka itu kenapa mau dukung Abah nggak dibayar kenapa? Karena mereka sayang kalian, mereka sayang sama followersnya ya. Jadi orang-orang yang dukung Abah karena dibayar, mereka itu mengorbankan followersnya, nasib followersnya semua, betul tidak? Kan berpengaruh ke followersnya nanti ya.
Karena followers kan biasanya cuma ikut aja. Mereka nggak tahu mana yang harus dipilih, dia cuma ikut sama idolanya gitu. Jadi saya sampaikan ke Pak Anies, mungkin Pak Anies nggak paham tentang Gen Z, tapi biarkan kami semua yang memperjuangkan itu Pak Anies. Makanya teman-teman semua saya ajak, ya saya bantu dari segi sosial medianya dan ini mereka semua sebagai panutannya anak muda, mereka muncul semua banyak puluhan artis akhirnya masuk dan akhirnya idola kita Fadil Jaidi ya, luar biasa. Dan besok juga masih ada Rembayang dan begitu. Jadi saya insya Allah, mungkin waktu pendek kita gantian ya, waktu pendek. Ayo lanjut, silakan. Clara Sinta, silakan Clara Sinta. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Aku Clara Sinta, jadi mau cerita sedikit ya, selama mendukung Abah. Banyak banget ya tekanan dari outsider, tekanan di sosial media. Tapi karena aku sayang kalian, aku sayang perempuan-perempuan di Indonesia, aku tetap mau berdiri di sini. Untuk apa? Memperjuangkan hak-hak perempuan. Sama seperti yang di debat terakhir ya, kita udah dengar ya bagaimana cara pandang Abah terhadap perempuan. Itu membuat kita jadi terharu gitu, jadi aku memperjuangkan itu. Dan aku titipkan harapan itu bersama Abah dan aku mau menjadi bagian dari perubahan itu. Kita semua mau jadi bagian dari perubahan itu. Untuk kalian yang masih ragu pilih Amin buat saat ini, atau mungkin yang cuma ikut-ikutan kesini pengen nonton ubah bareng tapi belum memilih Amin, gak ada alasan untuk gak ada alasan untuk ragu buat milih Amin. Dan mari tanggal 14 Februari ini nanti kita catatkan hari bersejarah. Bukan hanya hari kasih sayang tetapi menjadi hari perubahan nasional. Amin. Boleh aku minta satu kali aja teriakannya yang menyala-nyala? Menyala Abahku. Silakan Ustadz Agam. Cek, belum menyala abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 Februari saya pulang dari Kudus ke Bogor itu makan waktu 8 jam Mbak. Sampai jam 9 di Bogor, pergi langsung ke Jakarta jam 1 malam. Untuk apa? Menjemput perubahan. Apakah seketika saya ke rumah Abah itu ada gratifikasi? Sama sekali nggak ada. Karena sampai kapanpun hati nurani tidak akan pernah bisa dibayar menggunakan transaksi. Abah bilang sama kami bahwasanya kami punya pribadi yang lebih matang. Kita punya kepala yang lebih tegak. Sampai kapanpun kita bisa menentang dengan kalimat, I'm not for sale. Kita tidak berubah. Saya menyampaikan sedikit prolog tentang perubahan kemarin. Ada satu khalifah besar Turki Utsmani, ini saking besarnya itu kekuasaannya 5 juta kilometer persegi. Saking luasnya ini sampai ke Eropa, Timur Tengah, Asia dan Afrika. Ini dipimpin sama satu oligarki yang kuat. Dan bisa dibayangkan sampai folklornya bagi kami orang Sumatera itu sampai. Saking besar dan saking luasnya. Tapi kemudian di 1924 kekuasaan yang besar ini itu hancur. Kekuasaan yang besar ini itu musnah. Dan kita di sini tahu kalau kata Muqaddimah Ibnu Khaldun, setiap institusi politik yang besar tetapi ketika mengalami pemunduran itu disebabkan dikarenakan latar belakang yang sedang kacau. Dan ketika kita tarik latar belakangnya ternyata betul-betul kacau. Saking chaosnya ternyata perubahan yang kita harapkan ini adalah hal yang kita inginkan. Orang Turki Utsmani kenapa bisa hancur? Itu karena kadar intelektual mereka sedang melemah. Bisa kita bayangin, di satu kekuasaan, di seluruh kekhalifahan, di seluruh perpustakaan, di satu negara itu hanya menyimpan 30.000 buku. Di satu negara, di semua kekhalifahan. Bisa kita tarik sebelumnya kenapa lebih istimewa? Di zaman Fatimiyah itu sampai 1,4 juta buku dalam satu perpustakaan. Di dinasti Cordoba itu sampai 400 buku di satu perpustakaan. Abbasiyah itu sampai 500 buku di satu perpustakaan. Dari sini kita paham ternyata kadar intelektual yang hancur itu dimulai, negara yang besar itu dimulai dari intelektualitas yang mundur. Kita cari ke belakang.
Kenapa kita tahu ketika Hiroshima dan Nagasaki itu peristiwa seperti itu, siapa yang pertama kali diselamatkan? Guru. Kita semua tahu karena kadar intelektualitas itu dibutuhkan ketika kita ingin perubahan. Itu di realitas. Di anime, kita semua nonton film anime yang ditonton Abah, yaitu Attack on Titan. Itu menceritakan 3 orang sahabat. Eren, Armin, kemudian sama Mikasa. Kenapa Eren bisa berubah sedemikian rupa? Karena bacaan yang dicekokin sama Armin, betul? Betul, itu karena sesimpel itu perubahan yang dimulai dari intelektualitas. Bagaimana kemudian kita itu harus memulai dengan lebih banyak membaca. Akhirnya ketika saya berjumpa dengan Abah, saya bilang, Abah perubahan apa yang ingin kita mulai? Perubahan apa yang ingin saya tuntut agar saya bisa membawa semua follower saya ini bisa menjadi owl? Akhirnya kata Abah ngirim dokumen. Oh bentar lagi teman-temannya. Ini berisi tentang revitalisasi perpustakaan. Kalian tahu kalau Abah itu tippingannya ada lower case. Jadi Abah adalah pria yang diidamkan perempuan-perempuan TikTok. Bismillah, sebelum kita tutup. Apakah kita ingin menyerah dengan kenyataan atau berjuang dengan harapan? Bersatu, berani, berubah. Bareng-bareng sama saya, Wakanda No More, Indonesia Forever. 1, 2, 3. Forever. Silakan. Abang kita, pro player kita, Evos Manai yang sempat viral kemarin di TikTok. Gimana Bang Manai? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak mau ngomong banyak-banyak, cuma di sini mau klarifikasi sedikit aja. Kemarin pas datang di Desak Anies itu kan, kayaknya komen-komennya settingan atau bayaran, atau bahkan gue nemu satu post di Instagram itu isinya semua komen-komenannya, Abah caper ke e-sport, Abah caper ke dunia gamer gitu. Di situ gue aneh gitu. Gue datang dari Jakarta sebelum ke Semarang itu, gue ada acara di puncak bonding sama anak-anak 3 hari. Itu malam, pagi subuhnya langsung berangkat ke Semarang. Itu gue berangkat nyetir sendiri, gantian sama teman, beli bensin sendiri tanpa sedikit pun bayaran. Nah itu karena apa? Ya di situ gue punya kesempatan kayaknya di paslon sekarang ini kayaknya cuma di Abah gitu. Punya kesempatan nanya gagasan tentang e-sport. Di mana e-sport ini kan udah di Indo udah cukup berkembang pesat ya. Di mana kalau kalian nanya ke anak-anak sekolah, cita-cita kalian mau jadi apa? Jadi pro player, jadi gamer, jadi YouTuber gitu. Berarti kan ini sesuatu yang anak bangsa ini kan penting gitu kan. Nah, jadi makanya perlu gagasan yang bijak buat kedepannya, itu sih. Ya, luar biasa. Di sini ada yang main game juga. Main Mobile Legend, main Free Fire siapa? Mobile Legend. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua main game. Dan ketika main game, apakah orang tua kalian meremehkan kalian? Iya kan? Makanya Evos Manai hadir di sini, dia sebagai pro player yang gak cuma main game, tapi dia peduli sama nasib masa depan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk semua artis-artis di sini. Mohon didoakan dan jangan lupa mereka ini harus di-follow. Teman-teman semua yang teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat dukung Abah, tolong di-follow ya teman-teman ya. Sudah ya, sudah semua ya? Siap, terima kasih banyak semuanya. Satu pesan saya ya. Satu pesan saya, boleh nanti dijadiin TikTok ya. Jadi saya selalu bilang, bukan anak muda kalau nggak berani, bukan anak muda kalau nggak punya ide. Mumpung masih muda, habiskan jatah gagalmu. Karena kalau sudah tua, biar tidak malu-maluin lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman influencer atas cerita perubahannya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kerasinta, Hasan Junior, Ustadz Agam, dan Manai Evos. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita perubahan dari teman-teman aktivis. Inilah dia, kita bisa beri tepuk tangan yang meriah untuk Shirley dan Syafira.
Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Shirley dan Syafira. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, hai, halo. Selamat malam teman-teman semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini namaku Syafira Al-Farisi, biasa dipanggil Syafira. Aku mewakili perempuan-perempuan Indonesia yang berkiprah di organisasi, komunitas, dan juga hal-hal baik untuk memberikan perubahan. Hidup wanita, hidup perempuan, hidup SDM maju di Indonesia. Salam kenal, di sini aku nggak sendirian, tapi aku bersama abi aku. Abi aku yang merupakan role model aku dengan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Aku merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dan lewat abikulah aku bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 nasional dan terpilih sebagai mahasiswa terinspiratif oleh Kemendristek Dikti. Tadi abiku bekerja sebagai apa teman-teman? Dan sekarang abi aku ada di antara aku. Boleh kasih tepuk tangan buat abi aku. Terima kasih. Cerita perubahanku dimulai karena ada yang tahu nggak teman-teman, Pak Anies membuat suatu wadah pengembangan pemuda yang fokus di bidang pendidikan dan sudah menginspirasi jauh sebelum dia menjadi gubernur. Ada yang tahu namanya apa? Sekali lagi. Lewat Indonesia Mengajar dan juga lewat Pak Anies Baswedan, aku seorang anak dari kuli bangunan di usia 18 tahun bersama teman-teman di IPB membuat yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Yayasan Beasiswa 10.000. Dengan yang tadinya aku bisa kuliah pertama kali dibantu oleh beasiswa, kurang dari 1 tahun aku dan teman-teman bisa mengumpulkan dan juga menyalurkan total dana lebih dari 1,1 miliar rupiah untuk anak-anak yang juga membutuhkan pendidikan. Teman-teman di sini siapa yang ngerasa pendidikan itu sulit? Boleh tunjuk tangan? Hampir semuanya. Kalian ngerasa pendidikan Indonesia mahal atau murah? Sekali lagi, mahal atau murah? Mahal aja atau mahal banget? Ada yang kalian di sini sering sedih ngelihat orang tua kita berjuang mati-matian hanya untuk bayar SPP, ada? Ada yang struggling udah dari SD untuk sekedar beli buku, ada? Dan itu pun aku teman-teman. Ijazah ditahan, apalagi terancam DO dan lain sebagainya adalah salah satu problematika yang dirasakan oleh anak-anak terutama di bidang pendidikan. Tapi aku percaya education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Dan terima kasih. Dan aku bersama teman-teman semua sampai hari ini bisa mendirikan 2 yayasan. Yang pertama adalah Yayasan Beasiswa 10.000 fokus di bidang sosial pendidikan. Dan satu lagi adalah Yayasan Duta Inspirasi Indonesia fokus di bidang pengembangan kepemudaan. Yang arah geraknya untuk Duta Inspirasi Indonesia didekati oleh 3 paslon sebenarnya. Karena apa? Karena kita memiliki volunteer di 38 provinsi se-Indonesia yang seluruhnya bekerja sama juga kebanyakan dengan Pemprov, kampus, rektor, dan lain sebagainya. Tapi aku hari ini untuk pertama kalinya mau diundang acara yang berbau dengan kampanye dan politik. Kenapa? Karena aku percaya bahwa insya Allah menang atau enggaknya Pak Anies, seenggaknya Allah melihat aku bersaksi di barisan yang benar. Takbir! Takbir! Kenapa? Karena di agama kita, bahkan di agama manapun mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah yang... Dan kita bisa lihat kiprahnya Pak Anies sebagai manusia yang bermanfaat jauh sebelum dia menjadi gubernur. Bukan karena ingin suara, bukan karena ingin panggung. Tapi Pak Anies bergerak dari mulai OSIS, Senat, dan lain sebagainya. Dan itu juga yang
sangat amat menginspirasi aku untuk terus bergerak. Back then aku yakin bahwa leader is not only about position, but leader is about influence. Jadi terima kasih banyak Pak Anies Baswedan. Dengan karya-karya Bapak, dengan hasil karya nyata Bapak telah menginspirasi banyak anak muda termasuk aku. Dan semoga insya Allah apapun itu harapannya dan apapun itu doa-doa kita masing-masing yang kita lihat Pak Anies berdiri di istana. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi boleh bareng-bareng Wakanda nomor Indonesia Forever. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih keren banget.